Jadilah seperti air putih, tidak mewah tapi sangat berarti. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah klik video ini. Kamu yang lagi nonton video ini, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Untuk yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan dengan saya Maya. Teman-teman, sebelumnya saya minta maaf ya, di video kali ini mungkin pencahayaannya kurang maksimal karena ini kebetulan saya lagi bawa baby saya ke tempat pijat bayi, dan ya suasana kamar si mbahnya itu kayak gini, gelap-gelap gimana. Saya mau minta diterangin cuma kan gak enak karena memang posisi tempat tidurnya itu dengan lampu itu lumayan jauh. Jadi ya kayak ginilah keadaannya. Tapi nggak apa-apa ya, masih kelihatan sedikit-sedikit ya. Jadi berawal dari sehari yang lalu itu anak saya tuh lumayan rewel ya. Jadi malam itu rewel, ngerengek terus. Biasanya tidurnya tuh anteng, paling bangun sekali mau mimi aja sekitar jam 1-an gitu. Ini kok tumben dia rewel banget. Di siang harinya juga sama, maunya digendong terus. Kalau digendong anteng, nanti ditaruh lagi di tempat tidur, dia nangis lagi. Terus pokoknya rewelnya tuh aneh lah gitu. Udah dikasih mimi, biasanya dia tuh cerewet, ngoceh, ceria. Ini enggak, diem aja. Kayak nggak enak badan gitu. Akhirnya sore harinya itu saya bawa baby saya itu ke tempat pijat bayi. Saya juga sempat tanya sih sama yang biasa ngomong baby saya. Beliau bilang coba diurut aja ke bun, katanya soalnya kayaknya kesleo apa gimana sih gitu, karena kan belum bisa ngomong ya, kita cuma bisa nebak-nebak. Tadinya mau saya bawa pagi itu juga, tapi berhubung hujannya rintik-rintik nih dari pagi sampai sore ya, rata kayaknya seharian awet juga. Akhirnya nih ba'da asyar kebetulan hujannya sudah reda, jadi saya langsung bawa baby saya ke tempat pijat bayi. Nggak terlalu jauh sih rumahnya, cuma beda RT aja. Sebetulnya lihat-lihat di YouTube juga banyak ya cara pijat bayi sendiri gitu di rumah, tapi nggak tahu, saya belum keberana, apa ya, ilmunya memang saya belum punya gitu. Kalau untuk masalah bayi, apalagi ini kan masalah badannya dia ya, tulang-tulang segala macam, saya nggak berani. Kecuali kalau kayak makanan resep-resep lah, oke. Kalau pijat kayak gini mendingan kita serahkan aja sama ahlinya, ya nggak sih bun? Nah, ini mumpung ada ya ketemu sama ahlinya si nenek ini, saya tanya-tanya sambil beliau pijat. Terus memang alhamdulillah sih neneknya juga baik banget gitu, mau ngasih banyak ilmu. Ya, dia nggak pelit-pelit, dia ngasih tahu beberapa hal yang memang bisa saya praktekkan di rumah. Contohnya misalnya, ini dedeknya kalau tidur nggak usah dikasih alas kepalanya ya, apalagi bantal yang lumayan tinggi. Karena dede ini kan lumayan gerak-gerak gitu kan, nanti takutnya dia merosot gitu ke bawah, nanti kepalanya kayak ke apa ya, kecengklak apa gimana sih lah istilahnya gitu, nanti lehernya sakit. Kemarin tuh pas dipijat neneknya bilang bahwa ini leher si dedeknya kaku banget nih, suka dipakein alas kepalanya ya katanya gitu. Langsung ketahuan. Iya nek, saya bilang ya pokoknya ngaku aja lah, udah banyak kesalahan ya, kekeliruan di rumah yang ternyata saya pikir nggak jadi masalah, tapi ternyata bikin nggak nyaman bayinya. Nah, tips berikutnya yaitu bayi harus sering-sering ditengkurupin bun. Jadi kalau istilah sekarangnya itu tummy time. Apa sih manfaatnya kalau bayi itu sering diajarin atau diposisikan tengkurap? Jadi nanti lehernya itu, otot lehernya itu jadi kuat. Sebaliknya nih katanya, saya baca artikel ya, bayi dalam posisi telentang ibarat kura-kura dalam posisi terbalik. Jadi bayi sulit menggunakan leher dan anggota tubuhnya untuk belajar menopang tubuh dan bergerak maju atau mundur. Kadang-kadang kita ngeri gitu ya, bayi baru lahir ditengkurepin, apalagi kalau di rumah itu ada anggota keluarga yang lain yang memang biasanya ada gesekan-gesekan kecil ya, perbedaan pendapat segala macam. Ini jangan salah ya bun, aktivitas tengkurapnya ini sebaiknya dilakukan di tempat yang datar, misalnya kasur lantai yang nggak terlalu keras tapi juga nggak terlalu empuk, atau di atas pangkuan kita nih. Usahakan jadi tempat tersebut bersih dan luas, jadi si kecil itu lebih leluasa bergerak dan merasa nyaman.
Supaya dede bayinya nggak boring nih, nggak bosen, bisa diletakkan cermin ya atau kaca di depan bayi supaya perhatian si bayi ini tertuju sama bayangannya sendiri. Jadi biasanya si kecil itu akan merasa lebih senang kalau melihat bayangannya senyum di depan cermin. Emang sih awalnya mungkin bayi akan menolak ya, rewel kalau dilatih tengkurap. Tapi lama-kelamaan bayi akan terbiasa dan justru senang tengkurap dibandingkan dia terlentang, karena kalau terlentang dia itu nggak bebas, dia cuma bisa ngelihat atap rumah ya kan. Saat kita mengajarkan anak kita tummy time atau tengkurap, pastikan kita ada di sampingnya ya bun, jadi jangan ditinggal. Dan ini juga karena masih latihan, ya sebisa mungkin jangan terlalu lama juga. Saya sendiri termasuk ini nih terlambat nih mengajarkan anak saya untuk tengkurap, karena waktu saya cuti 1 sampai 3 apa ya, ada perasaan khawatir gitu, nggak apa ya, nggak pede, nggak yakin gitu, bener nggak sih tengkurap itu sedini mungkin itu diperbolehkan gitu, jadinya maju mundur, tapi ternyata setelah saya lebih banyak baca dan juga ngobrol-ngobrol seperti sama nenek yang sedang pijat anak saya ini, saya ngobrol masalah tengkurap, ternyata memang bagus sejak bayi lahir, bahkan sekitar 2 minggu setelah lahir udah boleh ditengkurapin dengan syarat nggak terlalu lama dan juga tetap kita jagain gitu. Nah, bisa dilihat nih ya, anak saya lagi ditengkurupin, tengkurapin ribet ya. Kelihatan kan ya, kayaknya happy banget gitu. Itu jangan salah teman-teman, di depan itu ternyata ada TV. Si neneknya itu lagi nonton sinetron pas saya lagi datang dan TV-nya itu nggak dimatiin. Wah, anak saya dua-duanya itu lagi serius nonton, ikutan nonton. Nah, ini si Dede pas lagi dipijit bagian leher belakangnya itu dia agak sedikit kayak nggak nyaman gitu ya, bahkan sempat ngerengek, sakit. Makanya neneknya bilang ini apa tulang lehernya itu kaku, pasti karena dipakein bantal. Oke, dari situ saya kapok deh, nggak mau lagi pakein anak saya alas kepala ya tidur, jadi dibiarin aja rata dengan kasurnya, karena sebenarnya saya juga nggak tahu ya, anak pertama itu saya nggak pernah sama sekali pakein bantal saat dia tidur dari lahir gitu ya sampai besar. Jadi sekarang anak saya juga tidur nggak suka pakai bantal, lebih senang datar aja gitu sama badannya dia. Nah, ini si Dede udah kelihatan lebih nyaman ya sejak dipijat. Memang segala sesuatu itu harus sama ahlinya deh, nggak bisa kita cuma coba-coba. Habis dipijat tidurnya langsung lelap, nggak rewel ya, ceria lagi seperti biasa, alhamdulillah. Besok-besok bunda nggak akan pakein bantal lagi ya neng. Oh iya, hampir lupa. Jangan lupa kalau di rumah menggunakan kipas angin, pastikan baby kita dipakein kaos kaki. Dan kata neneknya tadi kepalanya kalau bisa ditutupin bagian ubun-ubunnya gitu. Dan tentunya perut ya, puser, jangan sampai kebuka-buka, dipakein kaos dalam kalau bisa. Dan ini malam hari ya, saya lagi nyatet to-do list apa aja yang mau saya kerjakan esok hari. Karena kalau nggak ditulis, saya biasanya banyak yang terlewat. Nanti ketika udah sore hari baru oh iya tadi kan saya niatnya mau ngerjain ini, saya kan niatnya mau ngerjain itu, bersihin ini gitu. Jadi saya tulis aja. Nanti kalau udah selesai saya checklist satu-satu gitu bun. Karena yang namanya pekerjaan rumah itu ya, walaupun setiap hari dikerjakan gitu ya, monoton, tetap aja sih ada yang terlewat. Apalagi kalau di rumah masih punya anak kecil, karena kadang-kadang kita lagi ngerjain terus misalnya dia nangis atau rewel, kita berhenti dulu. Kadang-kadang saya lupa nggak lanjutin, malah mulai pekerjaan yang lain. Beda lagi kalau di rumah itu anak-anak udah besar ya, kita bisa fokus ngerjain pekerjaan rumah satu per satu. Tapi nggak tahu ya, mungkin ini cuma saya aja yang kurang canggih ngatur waktu, kurang canggih apa ya, ngatur kerjaan. Kalau ada teman-teman yang punya tips nih gimana caranya supaya semua pekerjaan itu bisa rapi, rumah bisa bersih gitu ya walaupun punya baby, boleh dong komen-komen di bawah. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tereska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.